Halo, selamat sore. Iya, sore. Ya, Selamat sore, Bro Timothy sama Prof. Kakak. yes. Kenalkan nama saya Nugroho. Oke. Saya bekerja di bidang maritim. Apa? Nggak Bisa kedengeran. bisa Maritim. dikerasin nggak? Maritim, Oke. Maritim. ya. Yes. Pendapatan kurang lebih 65 juta per bulan. Oke. Kalau USD sekitar 5.000, kurang lebih Oh, nice. 5.000 USD. 5.000. Dan sekarang saya berinvestasi di saham kurang lebih 80 juta, terus di kripto itu kurang lebih 40-an juta, di RDPU 10 juta, dana darurat baru terkumpul 68 juta. Berapa? 68 juta. Oke. Terus untuk saving per bulan kurang lebih bisa sampai 30 sampai 40 juta. Untuk pengeluaran per bulan kurang lebih 20. Oke. Terus ada usaha, mempunyai usaha yang per bulan itu omset kurang lebih 15 juta. Oke. Nah, pertanyaannya, kedepannya saya itu kan untuk berencana untuk stop ingin bekerja sebagai maritim, karena saya kan sebagai navigator kapal ya. Oke. Rencana saya ingin stop, beralih kembali ke Indonesia, mungkin bekerja di office atau mana Ya. yang mungkin pendapatannya mungkin lebih rendah. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk planning keuangan dan investasi agar memperoleh target tersebut? Jadi targetnya itu dengan penghasilan mungkin pendapatannya sama seperti apa yang saya lakukan pada saat kerja di maritim, dan itu bisa bekerja di Indonesia gitu. Untuk planning cara investasinya, mendapat passive income atau dividen dan segala macam, dan usaha saya itu planningnya bagaimana? Mohon. Oke. Investasi berarti kita rekap ya. Saham 80 juta, kripto 40 juta, RDPU 10 dan darurat 68, saving 30 40, pengeluaran 20, betul? Betul. Oke. Oke. Berarti targetnya mau pensiun dari investasi? Bukan investasi aja, targetnya saya cuma ingin pensiun dari kerjaan saya sebagai maritim, karena saya kan kerjanya jauh ya, ikut perusahaan luar, kadang berpindah-pindah, ikut perusahaan di Korea, kadang ikut perusahaan Jepang. Nah, itu kan saya harus keluar dari pada saat bekerja, saya harus ke Jepang atau Korea dengan berlayar dan meninggalkan keluarga. Saya ingin stop pekerjaan itu dan lebih fokus bekerja di Indonesia biar dekat sama keluarga dan nggak jauh-jauh gitu. Ya. Target saya itu sih, nggak muluk-muluk. Nah, kamu tahu aturan 3% nggak? Pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke, pengeluaran kamu berapa? 20 juta? Ini gimana hitam? Kurang lebih pengeluaran 20 juta. Hitam terus aja stoknya. Pengeluaran kan, kelihatan ya semuanya. Pengeluaran berarti 20 juta ya. Nah, ini ada aturan di mana kalau misalnya kamu berhasil bikin ini kayak ini kantong uang lah ya. Ini kantongnya jelek banget. Gue nggak bisa gambar. Kantongnya ini. Oke. Bro, kakak soal dulu gue jelasin. Ini kantong uang ya. Di mana kalau kamu tarik 3% keluar, itu kamu bisa hidup seumur hidup. Nah, gimana caranya 3% itu kan 20 juta, oke? Jadi yang kamu harus lakukan begini. 20 juta itu kamu kalikan dengan setahun. Kebutuhan per tahun kamu berarti berapa? 12 bulan kan? Iya, betul. Sama dengan berapa? 240 juta, ya kan? Dibagi berapa? Berarti 0,03 sama dengan 8 miliar. Ya? Jadi
gimana caranya kamu punya portofolio 8 miliar? Gitu. Kamu punya pendapatan yang bisa disisihkan berapa? Kurang lebih 30 sampai 40. Nah, dengan 30 juta, ini kamu kali lagi dengan 12 bulan, ini kan dapat per tahun nih. Ini kamu bisa bungain 10%. Nah, dengan 10% per tahun, itu kamu akan ketemu di 19 tahun. Oke? Jadi untuk 8 miliarnya, 19 tahun kamu tabung. Dengan asumsi bunga kamu 10%. Nah, gimana caranya kamu bisa dapetin return 10%? Itu bisa dari berbagai macam cara. Kita pakai yang simpel lagi aja, kita bagi lagi kayak tadi. Ini kan ada saham nih. Ini bisa ada Bitcoin di sini. Ini cash. Nah, kamu bisa pakai ini lagi. Gitu. Tapi intinya 8 miliar ini jadi kantong kamu nih, 8M nih. Nah, ya 8M kamu tarik 3% setahun, 20. Kenapa angkanya 3%? Karena risk free rate Indonesia 6-7%. Jadi 8 miliar ini kamu akan bungain. Ketika kamu udah mau pensiun nih, udah mau males nih, let's say kamu mau bekerja di Indo atau mau bekerja di luar, 8 miliar ini kamu bungain lagi 7%. Ya kan? 4%, ini berarti kurang 3%. 4%-nya itu kamu bisa balikin lagi ke sini buat gedein kantongnya. Nah, 3% ini kamu ambil, which is ini 20 juta. Gitu. Per bulan. Paham? Ya paham, tapi pertanyaannya untuk produk-produknya itu harus di saham-saham seperti apa gitu? Oke, sahamnya saham apa? Ini kamu harus cari satu saham compounder pastinya. Saham apa yang kira-kira, ini kan kamu time frame-nya berapa lama? Nah, menurut kamu saham apa yang kira-kira tahan 19 tahun? BCA mungkin. Nah, ya udah. Udah kamu dapat kan? Bahkan kalau ini ketika ini jadi 8M ini kan jadi kantong kamu nih. Misalnya saya kantongnya BBCA nih. Dia kan dividen interim tuh di November sama di Maret. Berarti dia bisa keluarin duit dividen 3,36. Kamu hidup dari dividen aja. Kamu tinggal beli 8 miliar saham BCA selesai. Terjawab? Ada ya, boleh bertanya satu lagi. Ya, boleh. Jadi kripto itu kan ada, saya rungkat ya, loss-nya kurang lebih ada yang 68 sampai 92% ini. Ya. Itu lebih baik saya diemin aja atau di cut loss ya? Gini, apakah kamu ngerti beneran posisinya? Apa kamu nggak mengerti sebenarnya? Kalau uang yang kamu biarin mengendap, itu nggak semua barang yang tidur tuh bisa naik lagi. Karena kan loss recovery formula kan. Untuk kalau kamu minus 50, itu harus balik lagi plus 100 plus 100. Jadi kalau kamu ada posisi yang nggak bagus ya dipotong gitu. Jangan kamu kayak nonton film di tengah-tengah, udah ngerasa jelek kamu nggak keluar dari filmnya. Kayak kamu kapal bocor, keluar lompat atau enggak? Lompat. Nah, kamu maritim kan, kapal bocor lompat kan? Sama. Kenapa investasi udah bocor kamu nggak lompat? Jawabannya lompat. Siap. Oke? Ini untuk ya siap, terima kasih. Oke. Ada lagi untuk tadi kan saya ada bisnis ya. Untuk PR saya untuk biar usaha kita untuk sustain itu yang harus saya lakuin ini untuk apa? Karena kan saya kan bekerja luar negeri, yang menjalankan yang di rumah kan istri saya. Bagaimana saya mengoptimalisasi agar usaha itu bisa naik omset dan sustain gitu kan. Sudah 1,5 tahun ini tuh kita net profitnya minus gitu. Ya. Jadi nggak usah usaha lagi. Jawabannya kamu bukan pengusaha, kamu mungkin pekerja. Pekerja yang lama sampai 19 tahun kamu tabung sampai dapat 8 miliar lalu kamu tarik 3%. Kamu harus tahu apa yang kamu bisa kerjakan dan kamu nggak bisa kerjakan. Jangan malah usaha ntar kantongnya bocor. Siap. Oke. Oke, terima kasih Bu Trimoti. Oke, siap. Atas jawabannya. Next.